warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sejarah Tidore akan menjelaskan mengenai Kerajaan Tidore. Saya Ana Salsa Amalia, absen 4. Saya Feriska Delia, absen 11. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Tidore. Ketika didirikan pada abad ke-11, kerajaan ini belum bercorak agama Islam. Hingga agama Islam baru masuk dan berkembang pada akhir abad ke-15. Sejak awal didirikan pada 1881 hingga masa pemerintahan Raja keempat, agama dan juga letak pusat kekuasaan dari Kerajaan Tidore ini belum dapat dipastikan. Barulah pada periode pemerintah Kolano Balibunga, sumber sejarah Kerajaan Tidore mulai terkuak lokasinya. Pada 1495 diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina dengan Sultan Cirileati atau Sultan Jamaluddin sebagai rajanya. Dengan masuknya agama Islam ke Kerajaan Tidore, berbagai aspek kehidupan ini sangat berpengaruh, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan juga budaya. Sepeninggal Sultan Cirileati, singgasana diwariskan ke Sultan Al-Mansur pada 1512 hingga 1526 Masehi, yang kemudian memindahkan letak Kerajaan Tidore ini dekat dengan ke Tidore Utara, dekat dengan Kerajaan Ternate. Dalam sejarahnya, Kerajaan Tidore memang mengalami beberapa pemindahan pusat karena berbagai sebab, dan akhirnya letak ibu kota dari Kerajaan Tidore ini di Limau Timore, yang kemudian berganti nama menjadi Siosio. Pengaruh bangsa Barat. Ketika kekuasaan jatuh ke tangan Sultan Al-Mansur, pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara pada tahun 1521. Sultan Mansur menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengembangi kekuatan Kesultanan Ternate yang lebih dahulu bersekutu dengan Portugis. Konflik tersebut berakhir pada tahun 1529 setelah dilakukan perjanjian Saragossa, akan tetapi absennya Spanyol membuat Ternate menjadi incaran VOC. Selanjutnya, masa kejayaan Tidore. Salah satu Raja Tidore yang terkenal dan berhasil membawa kerajaan Tidore ini menuju puncak kejayaan adalah Sultan Nuku pada 1797 hingga 1805 Masehi. Pada periode ini, wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Kehidupan politik Kerajaan Tidore pun dianggap mapan dan struktur pemerintahan yang teratur. Selain itu, Sultan Nuku dikenal paling gigih dan juga sukses melawan Belanda. Selama bertahun-tahun, ia berusaha mengusir para penjajah dari seluruh kepulauan Maluku. Bahkan Sultan Nuku dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil, ditandai dengan menyerahnya Belanda pada 21 Juni 1801. Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing. Di bawah kekuasaan Sultan Nuku, Kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh bangsa Eropa. Runtuhnya Kerajaan Tidore. Setelah Sultan Nuku wafat pada tahun 1805, Belanda kembali mengincar Tidore karena kekayaannya. Keadaan tersebut didukung dengan kondisi Kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal. Pada akhirnya, Kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung dengan NKRI ketika Indonesia merdeka. Selanjutnya ada peninggalan dari Kerajaan Tidore. Yang pertama ada Istana Kerajaan Tidore. Istana Kerajaan Tidore ini dikenal dengan Kedaton Tidore sesuai dengan namanya. Istana ini merupakan peninggalan dari Kesultanan Tidore yang sempat memiliki kekuasaan yang cukup diperhitungkan di daerah Maluku. Lokasinya ini terletak di Jalan Ahmad Yani, Soasio. Istana ini dibangun sekitar tahun 1810 atas inisiasi dari Sultan Tidore ke-28 yang bernama Muhammad Thohir Muijuddin. Ada pula yang menyebutkan kalau Kedaton ini didirikan pada 1812. Yang kedua ada Masjid Tidore. Masjid dibangun pada tahun 1712 oleh Sultan Muhammad Thohir. Sekarang dikelola oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Awalnya, bangunan masjid menggunakan atap dari alang-alang, lalu diganti dengan campuran daun rumbia yang biasa disebut dengan atap belang. Yang ketiga ada Benteng Tore dan Tahula. Benteng ini dibangun pada tahun 1578 oleh Portugis atas perintah
Sancho de Vasconcelos yang mendapat izin dari Sultan Gapi Bagudan tanggal 6 Januari 1578. Dan nama benteng ini adalah Torre, yang kemungkinan berhubungan dengan nama kapten Portugis pada saat itu, yaitu Hernando de la Torre. Menurut sumber sejarah yang dapat ditemukan, Gubernur Spanyol Cristobal de Azqueta Mechacha 1610 hingga 1612 memerintahkan untuk membangun sebuah benteng Tidore yang diberi nama Santiago de los Caballeros di Tidore pada awal tahun ia menjabat. Sekian penjelasan dari kami berdua mengenai Kerajaan Tidore. Kami mengucapkan terima kasih.